Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya tetap semangat ya hari ini. Kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Windy mau minta tolong kepada yang tadi masuk Zoom meetingnya paling awal. Pimpin berdoanya. Berdoa mulai. Bagaimana kabar semuanya? Ya, alhamdulillah ya, baik. Semuanya sehat ya. Sudah siap semuanya untuk belajar ya. Sebelumnya, coba Bu Windy mau bertanya dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Organ peredaran darah pada manusia. Iya. Selanjutnya cerita bergambar. Terus apa lagi? Pantun ya. Kemarin kita sudah pelajari itu. Sekarang kita akan belajar lagi. Ada pantun dan cerita bergambar kembali. Nah, walaupun kita belajar di rumah, kita tetap harus memperhatikan yang namanya 3M. Masih ingat 3M itu apa? Masih, Bu. Sulastri, M yang pertama apa Sulastri? Memakai masker. Pinter, memakai masker. Selanjutnya coba Ine. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Terakhir menjaga jarak. Ya, itu harus tetap kita ingat walaupun kita belajar dari rumah. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Kita mengamati video ya. Kita akan mengamati video. Nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi 2 faktor penyebab terjadinya banjir. Selanjutnya masih dalam mengamati video, kalian juga dapat menyimpulkan 3 akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Selanjutnya nanti kalian mencermati pantun di dalam PowerPoint, kalian dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Selanjutnya kalian diminta untuk membuat pantun dan membacakan pantun. Selanjutnya nanti juga akan diberikan video. Videonya sudah sebenarnya ya, sudah diberikan dan juga sudah dilihat kan videonya? Sudah dilihat belum videonya? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Nanti kalian dapat menentukan langkah-langkah membuat gambar cerita dan juga kalian diminta untuk membuat gambar cerita 4 adegan dengan benar. Di situ ternyata ada Siti dan ayahnya ya sedang membaca surat kabar atau koran tentang bencana banjir. Ayahnya Siti menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya banjir dengan memperlihatkan video dari YouTube. Nah, sekarang coba kita lihat kembali videonya. Terdengar videonya? Suatu hari di desa makmur, adalah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Ya, silahkan Sawah-sawah yang hijau, diamati ya, disimak. ladang yang subur, mencukupi kebutuhan pangan mereka. Desa yang tadinya subur dan hijau, kini menjadi gersang dan kekeringan. Pohon sebagai sumber resapan dan cadangan air telah habis ditebang tanggal itu dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga mengungsi, menyelamatkan harta benda, saling bergotong royong dan membantu sesama. Bu Windy mau bertanya, Raihan, apa yang sudah kamu lihat di dalam video? Itu bencana alam. Bencana alam berupa Banjir. banjir. Apa penyebabnya banjir, Raihan? Pohon-pohon ditebang.
Pohon-pohon ditebang. Terus apa lagi tadi? Membuang sampah ke saluran air. Iya, membuang sampah sembarangan ya ke sungai, saluran air yang menyebabkan Banjir. banjir. Terima kasih Raihan. Siapa di sini yang masih membuang sampah sembarangan? Ada tidak? Enggak, Bu. Enggak ada, tidak ada ya. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah disebutkan juga penyebab banjir dan akibat-akibat tidak bertanggung jawabnya masyarakat akan mengakibatkan hal-hal yang negatif ya. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, nanti silahkan buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya sudah Bu Indi berikan ya di Google Classroom. Sudah dilihat belum? Sudah. Sudah. Nanti kerjakan sesuai langkah-langkahnya di dalam LKPD. Paham ya? Paham. Paham. Selanjutnya, tanggung jawab warga masyarakat sangat penting ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Kalian juga harus ikut andil di dalam menjaga kebersihan, menjaga keamanan juga ya. Coba Bu Windy mau minta tolong ke Albi. Ada Albi? Iya, silakan Albi coba baca pantun yang pertama. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan, baik hati, bertanggung jawab wajib hukumannya. Iya, pinter. Terima kasih Albi. Coba Albi masih ingat ciri-ciri pantun? Masih, Bu. Terdiri atas 4 baris, Iya, terus sampiran, ada sampiran dan isi. Pinter. Coba yang termasuk sampiran yang mana Albi? pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Iya, itu yang namanya sampiran ya. Mungkin yang lain juga masih ingat. Sampiran itu ada pada baris pertama dan baris kedua. Terima kasih Albi. Ine. Ada, Bu. Ine coba yang dinamakan isi pada pantun pertama. Yang mana Ine? Wahai kawan, baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Iya, pinter ya ini juga. Yang coba baca pantun yang kedua, Darmara. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Iya, Darmara. Yang termasuk isi yang mana Darmara? Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Iya, betul ya. Yang dinamakan isi itu ada pada baris ketiga dan keempat. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat juga dan membaca pantun. Bisa membuat pantun semuanya? Bisa ya. Pinter-pinter nih anak kelas 5. Membuat pantunnya tentang pantun tanggung jawab. Nah, nanti di LKPD juga sudah ada langkah-langkahnya. Nanti kalian tinggal diisi. Kalau sudah, silakan dikembalikan di Google Classroom hasilnya ya. Ya, selanjutnya di situ ada sebuah gambar, ada juga ceritanya. Berarti ini termasuk di dalam gambar cerita. Masih ingat gambar cerita itu apa? Masih, Bu. Masih, alhamdulillah ya. Ini ada gambar tentang kegiatan siskambling. Di situ juga ada ceritanya. Sekarang untuk mengingat kembali kita simak videonya ya. Gambar cerita. Gambar cerita adalah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Langkah yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Selanjutnya, membuat sketsa. Langkah yang ketiga yaitu mewarnai. Tadi ada langkah-langkah membuat gambar cerita.
Rifa. Pertama apa Rifa? Ini. Ceritanya dulu. Membuat ide ceritanya dulu. Iya, terima kasih Rifa. Nah, pertama itu kita menentukan ide atau gagasan. Di dalam ide itu ada tema dari cerita. Ini yang paling pertama yang harus kita buat ya. Tema. Setelah tema ada tokohnya. Selain itu ada karakter tokoh. Karakter tokoh itu ada protagonis dan juga ada antagonis. Suasana. Di sini juga ada latar cerita. Siapa yang tahu? Coba Raihan Hidayat. Tempat, Bu. Iya, ada latar tempat, ada juga latar waktu ya. Tadi apa ya setelah menentukan ide dan gagasan? Membuat sketsa. Iya, membuat sketsa. Nah, setelah sketsa, nanti kalau kita sudah yakin dengan gambar yang sudah kita buat dari sketsa itu, baru kita pertegas ya, pertegas atau pertebal menjadi gambar yang jadi. Lalu gambar itu diwarnai. Di lembar kerja peserta didik itu kalian diminta untuk membuat gambar cerita. Temanya sudah ditentukan, nanti bisa dilihat di sana ya, temanya sudah ditentukan di sana. Nah, di situ kalian membuat 4 adegan gambar. Nanti Bu Uni juga akan memberikan tugas evaluasi pembelajaran. Nanti akan diberikan pada Google Form. Nanti kalian dapat mengisi, setelah mengisi kalian dapat tahu juga nilainya langsung. Kalian diremedial kah atau tidak. Lanjutnya alhamdulillah setelah selesai kita sama-sama simpulkan. Yang pertama tadi kita belajar apa saja ya? Akbar. Pantun. Pantun, apalagi Akbar? Cerita bergambar. Cerita bergambar. Satu lagi? Banjir. Ya, penyebab terjadinya banjir dan akibat dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kalian sudah mengetahui tentang penyebab-penyebab banjir, akibatnya apa jika kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap keamanan. Mungkin kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Siapa yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham, Bu. Sudah paham semua, Sudah alhamdulillah. paham, Bu. Kita akhiri juga dengan berdoa. Bu Windy mau minta tolong kepada Akbar. Silahkan pimpin doanya Akbar. Berdoa mulai. Azim. Terima kasih Akbar. Terima kasih juga anak-anak. Nah, tetap semangat kan? Halo, masih semangat. Iya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.